Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Putra dengan NIM belakangnya 13. Nah, pada video ini saya itu akan mendemokan website e-commerce UMKM Rengginang Mbak Tuti. Website ini itu dibuat untuk membantu UMKM dalam menampilkan profil usaha, katalog produk, proses pemesanan, telanjang belanja, check out transaksi, dan sampai laporan penjualan sederhana. Nah, website ini itu menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Bagian HTML itu digunakan untuk struktur halaman, CSS untuk tampilan, sedangkan JavaScript-nya itu digunakan untuk fitur menghitung total harga, menyimpan transaksi, membuat invoice, dan juga menampilkan laporan penjualan. Nah, untuk tampilan awal website, pertama itu saya mulai dari halaman utama atau home-nya ini. Di halaman ini itu terdapat nama usaha Rengginang Mbak Tuti, deskripsi singkat website, dan tombol untuk menuju katalog produk. Tampilan dibuat dengan warna coklat, krim, dan emas supaya sesuai dengan kesan tradisional dari produk Rengginang. Nah, selanjutnya saya scroll ke bagian profil usaha. Nah, di sini itu pada bagian ini ditampilkan cerita singkat usaha, visi misi, komitmen, statistik usaha. Tujuannya itu agar pengunjung itu bisa mengenal usaha ini sebelum membeli produk. Lalu untuk demo katalog produknya di bagian produk, nah berikut di sini itu terdapat 3 produk. Rengginang original dengan harga 15.000 per bungkus, rengginang terasi dengan harga 17.000 per bungkus, dan juga rengginang manis dengan harga 16.000 per bungkus. Nah, sekarang saya coba klik salah satu produknya itu, misalkan saya klik ini nih, klik yang ini. Nah, lalu dia itu setelah tombol klik, produknya itu bakalan masuk ke keranjang. Angkanya itu pada batch keranjang yang juga otomatis bertambah. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem itu berhasil membaca produk yang dipilih dan juga menyimpan ke keranjangnya. Lalu untuk ketiga itu demo keranjang belanja. Di sini itu kita terlihat produk yang sudah dipilih itu pada bagian keranjang, pengguna itu bisa menambah jumlah produk, mengurangi jumlah produk, menghapus produk, atau mengosongkan seluruh keranjang. Misalkan kayak kita tambahin ini, bisa kita kurangin ini juga. Nah, seperti itu. Jadi pengguna itu tidak perlu menghitung manual karena sistem itu sudah menghitung berdasarkan harga produk dikali jumlah produk. Nah, bagian ini itu penting menjadi penghubung antara katalog dan juga checkout. Nah, coba kita lanjut checkout di sini. Lalu masuk ke checkout transaksi. Nah, selanjutnya ini pada bagian checkout, sistem ini itu menampilkan ringkasan produk yang akan dibeli. Di sini saya isi ringkasan produk yang akan dibeli. Di sini dengan data pelanggan seperti nama, nomor WA, alamat pengirim, metode pembayaran, dan juga catatan tambahan. Misal kita masukin itu nama pelanggannya itu Farhan dengan nomor 0838233755. Nah, di sini itu dia wajib angka. Dia nggak bisa kalau dimasukin dengan kata-kata huruf itu dia nggak bisa. Dan diawali harus dengan 08. Lalu untuk alamat ini kita bisa kasih alamat kita misalkan kayak kilometer 13 Kampung Sido Makmur. Nah, lalu untuk metode pembayarannya itu kita bisa pilih entah itu bisa pilih transfer bank, nanti ada nomor rekening atas nama dan nominalnya. Lalu untuk QRIS, dia itu nominalnya berapa dan ada barcode-nya. Lalu untuk cash pembayaran itu dia akan pelanggan membayar tunai saat pesanan diterima dengan totalnya harganya berapa. Nah, untuk catatannya ini tuh kita bisa memberikan catatan dan ini boleh dimasukin, boleh juga tidak. Lalu di sini ada ringkasan checkoutnya. Yang kita checkout tadi itu rengginang original dengan 2 dikali 15 harganya 30.000. Rengginang manis itu 2 kali 16 harganya 32.000 dengan total 62.000. Nah, nanti invoice-nya itu bakalan tersimpan dia dengan nomor invoice, pelanggan, produk, total, pembayaran transfer, bank, status menunggu pembayaran. Langsung kita kirim ke invoice, kirim, simpan transaksi dulu. Nah, baru kirim invoice ke WhatsApp. Nanti dia bakalan dialihkan ke WhatsApp si pengguna. Nah, kebetulan yang punya rengginang ini tuh mama saya. Jadi saya membantu dia membuat profil UMKM ini. Nah, setelah dia masuk ke WA, di sini dia ada laporan penjualannya. Transaksinya 1, total pendapatannya 62.000, produk terjualnya 4 item. Nah, produk terlarisnya ini bisa terlihat di sini ya, original, gurih, bawang. Lalu riwayat transaksinya itu ada nomor invoice-nya,
ada pelanggannya, ada nama produk yang dipesan dan total harga, lalu ada status. Ini bisa di menunggu pembayaran, diproses, selesai, dan juga bisa dibatalin. Lalu di sini ada ekspor CSV-nya, lalu ada untuk data demo sebagai contoh, lalu ini bisa di reset, lalu ini untuk rekap produknya. Nah, untuk hubungi kami ini, dia itu ada alamat, jam operasional, WhatsApp, dan juga chat penjual. Nah, di sini sudah tertera Google Maps, dia terletaknya ada di mana rumahnya. Nah, lalu di sini ada bagian dia ter. Oke, segitu demonstrasi dari webnya ini. Langsung saja kita masuk ke kodenya. Nah, lalu untuk kode yang ini, saya bakal jelasin di JavaScript-nya ini. Dia di daftar produk ini terdapat nama produk dan harga produk. Contohnya tuh kayak rengginang original, harganya 15.000, rengginang terasi, harganya 17.000, rengginang manis dengan harga 16.000. Data inilah yang digunakan saat produk ditambahkan ke keranjang dan saat sistem menghitung total pembayaran. Jadi harganya itu tidak dihitung dari teks tampilannya aja, tetapi dibaca dari data yang produk yang ada di JavaScript. Lalu untuk kedua itu ada penyimpanan local store. Nah, di bagian sini itu website ini itu belum menggunakan database online. Jadi data keranjangnya itu transaksi disimpan menggunakan local storage. Nah, rengginang seperti rengginang KD itu untuk menyimpan data, lalu digunakan untuk membaca dari local store, sedangkan web store-nya ini itu digunakan untuk menyimpan data ke local store. Jadi walaupun halaman ini di refresh, datanya itu masih tetap ada di browser selama local store-nya itu belum dihapus. Lalu untuk yang ketiga itu dia itu dia ada di bagian format, ya, format add to cart button. Nah, di bagian ini add to cart button, show restart button. Nah, di bagian sini nih, di bagian add to cart ini, dia itu mengambil nama produk, harga dari atribut dan tombolnya. Jadi setelah datanya itu dikirim ke fungsi add to cart, di dalam fungsi add to cart-nya itu sistemnya itu dia bakal ngecek apakah produk tersebut sudah ada di keranjang. Kalau sudah ada, jumlahnya itu akan ditambah 1. Kalau belum ada, produknya itu akan dimasukkan sebagai data baru dengan jumlah awal 1. Jadi logikanya itu kayak kalau produknya itu sudah ada, bertambah. Kalau produk belum ada, produk barunya itu dimasukkan ke array keranjang. Lalu untuk yang keempat itu ada kita yang mana lagi, get some. Lalu yang selanjutnya itu kode pentingnya itu tukar. Nah, yang di bagian ini get summary, fungsinya itu dia itu untuk mengambil semua data keranjang lalu menghitung dua hal utama. Yang pertama itu total itemnya itu hitung dari penjumlahan semua QTY-nya itu. Lalu kedua, subtotalnya itu dihitung dari rumus harga produk dikali jumlah produk. Jadi di kodenya itu perhitungannya itu menggunakan reduce, yaitu sum plus item price dikali item.qta. Nah, lalu yang kelimanya itu dia ada di render card di bagian sini. Nah, setelah dihitung, fungsi render card itu bertugas menampilkan data keranjang ke halaman. Fungsi ini itu mengisi bagian total item, subtotal, dan juga total bayar. Jika keranjang kosong, sistemnya itu menampilkan pesan bahwa keranjang masih kosong. Jika ada produk, sistem membuat tampilan daftar produk menggunakan map. Lalu untuk kode penting selanjutnya yaitu ada norm. Mana yang biasanya untuk nah, di bagian ini normalis phone number, fungsinya itu untuk menghapus karakter selain angka. Jadi kalau pengguna itu tuh mengetik spasi atau simbol, sistemnya itu akan membersihkannya. Lalu untuk bagian is valid mobile ini mengecek apakah nomor itu dimulai dari 08 dan panjangnya itu 10 sampai 13 digit. Lalu untuk yang selanjutnya itu dia ada proses check out.
proses checkout, render checkout, proses checkout. Nah, di bagian sini proses checkout. Jadi fungsinya itu berjalan saat tombol itu simpan transaksi diklik. Nah, pertama sistem itu mengecek apakah keranjangnya itu kosong atau tidak. Kedua, sistem itu mengambil output dari form di checkout seperti nama pelanggan, nomor WhatsApp, alamat, metode pembayaran, dan juga catatan. Yang ketiga, sistem itu melakukan validasi. Kalau nama kosong, nomornya salah, alamat terlalu pendek, atau metode pembayarannya belum dipilih, maka sistem akan menampilkan peringatan. Jika semua data benar, sistem itu akan membuat objek transaksi. Objek transaksi ini berisi berupa nomor invoice, tanggal, data pelanggan, metode pembayaran, catatan, daftar produk, total item, total harga, dan juga status transaksi. Lalu untuk selanjutnya itu dia ada generate invoice. Bagian sini, dia itu menggunakan tahun, bulan, tanggal, angka unik dari waktu satu transaksi saat dibuat. Baru yang ke-9 itu dia itu ada menyimpan transaksi ke laporannya menggunakan ansip. Jadi bagian mana? Nah, kalau untuk kirim WhatsApp dia itu menggunakan send invoice WhatsApp. Nah, di bagian ini dia ini digunakan untuk membuat pesan otomatis ke WhatsApp. Jadi sistemnya itu mengambil data transaksi berdasarkan invoice, lalu menyusun pesan berisi nomor invoice, nama pelanggan, nomor WhatsApp, alamat, produk, total pembayaran, dan juga metode pembayaran. Instruksinya itu pembayaran dan status. Setelah itu pesannya itu dibuka melalui link WhatsApp menggunakan WAMI dan isi pesannya itu dikirim dengan encode menggunakan encode komponen agar format itu pesan tetap aman saat dibuka di URL. Lalu untuk perhitungan laporan penjual itu bisa menggunakan render report. Nah, di sini itu fungsinya itu mengambil semua data transaksi dari local storage, lalu transaksi yang di statusnya batal itu tidak dihitung sebagai pendapatan. Total pendapatannya itu dihitung menggunakan rumus jumlah seluruh total transaksi yang tidak batal. Produk yang terjual itu dihitung dari jumlah item pada transaksi yang valid. Nah, mungkin sekian saja penjelasan video dari saya. Mungkin jika ada salah kata saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.